Baik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai teori relativitas Einstein. Jadi di sini ada 4 materi yang akan saya jelaskan, yaitu transformasi Lorentz, yang kedua kontraksi panjang, yang ketiga dilatasi waktu, yang keempat massa, momentum, dan energi relativistik. Jadi untuk yang materi yang pertama yaitu transformasi Lorentz. Jadi Albert Einstein pada tahun 1979 sampai 1955 dia mengumumkan bahwa adanya teori relativitas khusus, dan 10 tahun kemudian mengusulkan teori relativitas umum, di mana teori relativitas khusus bertolak dari kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Sedangkan teori relativitas umum bertolak dari kerangka acuan yang bergerak dipercepat. Jadi di sini ada dua postulat dari Einstein. Yang pertama itu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, postulat keduanya itu kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu transformasi Galileo. Jadi kalau di dalam transformasi Lorentz, maksud saya. Jadi kita masuk ke transformasi Lorentz. Pada transformasi Galileo itu hanya berlaku untuk kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan c. Sedangkan transformasi Lorentz kita membahas mengenai transformasi di mana kecepatannya melampaui hampir mendekati kecepatan cahaya ataupun c. Jadi di sini jika kita menganggap transformasi itu dianggap linier, maka persamaan dari transformasi Lorentz yaitu x aksen sama dengan tetapan transformasi dikali x dikurang pt. Kemudian kita sederhanakan menjadi tetapan x aksen itu sama dengan tetapan transformasi dikali x aksen ditambah vt aksen. Seperti itu. Kemudian jika kerangka acuan s aksen terhadap kerangka acuan s bergerak ke kanan dengan kecepatan tetapan v, kerangka acuan s terhadap s aksen dapat dianggap bergerak relatif ke kiri terhadap kecepatan v. Jadi kita hubungkan x terhadap x aksen itu menjadi x sama dengan tetapan transformasi dikali dengan x aksen ditambah v kali t aksen. Seperti itu. Jadi selanjutnya kita substitusikan nilai x ke persamaan x sama dengan tetapan transformasi dikali s aksen ditambah v t aksen. Jadi kita dapat persamaannya itu t aksen sama dengan tetapan transformasi t dikali t ditambah x dikali 1 dikurang tetapan transformasi dikali pangkat 2 per tetapan transformasi dikali v. Kemudian kita sederhanakan, jadi kita dapat nanti tetapan transformasi Lorentz itu sama dengan akar dari 1 dikurang v. Akar dari 1 per 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat. Kemudian misalkan kecepatan p itu kerangka acuannya adalah x aksen, maka kecepatan cahaya dari ux aksen itu sama dengan c. Ya, maka menurut Einstein kecepatan cahaya terhadap kerangka acuan s sama besarnya, yaitu ux itu sama dengan c. Dari situlah kita peroleh bahwa x sama dengan c dikali t ataupun kecepatan cahaya dikali waktu, dan x aksen itu kecepatan cahaya dikali t aksen. Sehingga persamaannya menjadi persamaan 10.10 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kontraksi panjang. Jadi dalam kontraksi panjang ini menurut teori relativitas Einstein, jika kita melihat benda itu ketika kita kecepatan kita saat melihat benda itu hampir melampaui kecepatan cahaya, maka ada penambahan panjang ataupun ada bagian yang diperpendek dari benda tersebut. Seperti itu. Jadi di sini syaratnya tentu saja kita harus mendekati kecepatan cahaya. Jadi pengukuran panjang itu menurut teori relativitas Einstein itu termasuk relatif seperti itu. Dipengaruhi dari pengamatan. Jadi ketika kita akan mengamati sebuah tongkat seperti yang digambarkan itu yang terletak pada sumbu x aksen dalam kerangka acuan s aksen yang bergerak dengan kecepatan v terhadap kerangka acuan s seperti pada gambar. Jadi kedudukan tongkat s aksen itu adalah x aksen 1 dan x aksen 2 seperti pada gambar. Kemudian panjang batang terhadap kerangka acuan s adalah L dikurang x2 dikurang x1. Tentu saja. Kemudian sedangkan panjang terhadap kerangka acuan S aksen itu panjangnya itu L0 sama dengan
X aksen 2 dikurang X aksen 1. Sehingga persamaannya dapat kita susun menjadi X aksen 2 dikurang X aksen 1 itu sama dengan tetapan transformasi dikali X2 dikurang VT2 dikurang tetapan transformasi dikali X1 dikurang V kali T pangkat T1. Itu kita sederhanakan menjadi tetapan transformasi. Tetapan transformasi yang kita keluarkan jadi persamaannya tetapan transformasi X2 dikurang X1 dikurang V dikali T2 dikurang T1. Karena waktu pengukuran X1 sama dengan X2, maka T2 dikurang T1 itu sama dengan 0. Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi X aksen 2 dikurang X aksen 1 itu sama dengan tetapan transformasi X2 dikurang X1, atau dengan kata lain yaitu kontraksi panjang ataupun perubahan panjang L0 itu sama dengan tetapan transformasi dikali L. Jadi kan tadi udah diketahui tetapan transformasi itu sama dengan akar dari 1 per 1 dikurang V kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kita masukkan, jadi kontraksi panjangnya itu sama dengan L0 per tetapan transformasi atau sama dengan L0 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dilatasi waktu. Jadi, menurut Einstein, selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam tidak sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian. Jadi, menurut Einstein, ternyata ada waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar dibandingkan terhadap jam yang diam terhadap kejadian. Jadi, peristiwa itu yang disebut sebagai dilatasi waktu. Jadi menurut Einstein persamaannya itu adalah sama seperti yang tadi, masih terkait dengan tetapan transformasinya. Jadi delta T sama dengan delta T0 perubahan waktu dilatasinya per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi di sini ada suatu peristiwa yang menjadi dasar bahwa dikemukakannya prinsip dilatasi waktu. Jadi di sini ada twin paradox seperti itu ataupun paradoks kembar. Jadi kita misalkan ada suatu saudara kembar yaitu si A dan si B. Kemudian si A itu menjadi astronot dan pergi keluar angkasa. Maka si B akan tinggal di bumi. Maka pada kenyataannya ketika mereka berumur sama, yaitu misalnya si A pergi ke bulan itu dalam umur 25 tahun dan kembali ke bumi itu umurnya 36 tahun, dan si B berada pada bumi itu sesuai sama yang si A tadi, maka ketika yang si A yang dari luar angkasa kembali ke bumi itu akan tampak lebih muda dibandingkan dengan si B yang berada di bumi, seperti itu. Itulah suatu kejadian ataupun peristiwa yang mendasari bahwa adanya dilatasi waktu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang 4, yaitu massa, momentum, dan energi relativistik. Jadi menurut teori Einstein, massa itu dan momentum dan energi itu bersifat relativistik atau dia bersifat tergantung pada suatu keadaannya, seperti itu. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu massa relativistik. Jadi menurut fisika Newton ataupun fisika klasik, massa benda konstan tidak bergantung pada kecepatan. Akan tetapi berdasarkan teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif, di mana massa benda yang bergerak atau M relatif terhadap seorang pengamat yang akan lebih besar daripada massa diamnya. Maka massa benda yang bergerak dengan kecepatan V mendekati cahaya itu kita dapat rumuskan menjadi M sama dengan tetapan transformasi dikali M0, yaitu sama dengan M0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian dalam momentum relativistik, Einstein juga mengungkapkan bahwa ketika kelajuan partikel hampir mendekati kelajuan cahaya, maka persamaan momentum dan energi kinetik non-relativistik tidak bisa berlaku lagi. Atau dengan kata lain, teori dari momentum fisika klasik itu tidak berlaku lagi ketika partikel tersebut bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi di sini
Einstein mengungkapkan untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, momentum relativistiknya diperoleh dengan memperhatikan massa relativistiknya. Jadi berkaitan dengan massa relativistiknya tadi. Kita ketahui bahwa kalau di fisika klasik itu momentum itu P sama dengan M dikali V. Akan tetapi di sini kita menggunakan massa relativistik. Jadi persamaannya menjadi P sama dengan tetapan transformasi dikali M0. Atau di mana tadi maka rumusnya berubah menjadi M0 dikali V per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masuk ke energi relativistik. Jadi, menurut Einstein, usaha yang dilakukan oleh F untuk memindahkan suatu benda sejauh S dapat dihitung secara integrasi. Jadi, diintegralkan kalau menurut teori relativitas Einstein. Jadi, W sama dengan integral 0 sampai T dari waktu awal sampai waktu terakhir yaitu F ds. Jadi energi kinetik sama dengan mc kuadrat dikurang m0 c kuadrat. Jadi di situ dengan menggunakan bentuk relativistik untuk persamaan gerak yaitu F sama dengan turunan dari mv per dt, maka Einstein menyelesaikannya maka diubahnya menjadi persamaan EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Sehingga kita dapat E0 itu sama dengan M0 dikali C kuadrat. Jadi, untuk energi diam, Einstein mengungkapkan bahwa energi diam itu sama dengan M0 dikali C pangkat 2. Kemudian untuk energi total, Einstein mengungkapkan bahwa ET itu sama dengan MC kuadrat atau sama dengan menggunakan massa relativistik tadi dengan kecepatan cahaya, maka M0 C kuadrat per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Atau dengan kata lain itu tetapan transformasi dikali M0 dikali C kuadrat. Atau tetapan transformasi dikali dengan E0. Kemudian energi kinetik yaitu EK sama dengan ET dikurang E0. Dimana kan EK itu kan energi kinetiknya itu dibuat di sini dari persamaan ET dikurang E0. Jadi kita masukkan bahwa kita ubah persamaannya menjadi tetapan transformasi dikurang 1 dikali E0 itu sama dengan tetapan transformasi dikurang 1 M0 C kuadrat. Kemudian di sini ada beberapa hubungan antara energi dan momentum relativistik dan hukum kekalian energi relativistik. Jadi yang pertama, hubungan energi dengan momentum relativistik dari persamaan teori relativitas Einstein ini adalah ET kuadrat itu sama dengan M0 kuadrat C kuadrat dan tambah P kuadrat dikali C kuadrat. Atau ET kuadrat itu sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. Dengan hukum kekalian energi relativistiknya itu M0 C kuadrat sama dengan tetapan transformasi yang pertama dikali M0 massa yang pertama dikali C kuadrat. Tambah tetapan transformasi yang kedua dikali massa relativistik yang kedua dikali C kuadrat. Dan tambah tetapan transformasi yang ketiga, massa relativistik yang ketiga, C pangkat 3, sampai seterusnya. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai pemaparan materi teori relativitas Einstein. Mungkin materi ini agak terbilang sedikit susah, namun saya harap dengan pemaparan materi saja menambah wawasan kita semua mengenai teori relativitas Einstein. Terima kasih.